Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Amanginang saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, Minggu Estomihi, tertulis dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat 36. Lukas 9 ayat 28 sampai ayatnya ke-36. Saya akan bacakan untuk kita. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Namun Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Amanginang, kalau kita baca kisah Yesus dimuliakan di atas gunung sebagai firman Tuhan hari ini, tentu kisah ini tidak hanya dalam Lukas yang bisa kita baca, tetapi dalam Injil yang lain termasuk Matius dan Markus, kisah Yesus dipermuliakan di gunung dapat kita baca. Kalau kita baca dalam ketiga Injil ini, memang bisa kita temukan ada beberapa kata-kata yang berbeda. Ada perbedaan-perbedaan yang bisa kita temukan di sana. Salah satu contoh masalah waktu. Kalau dalam Matius dan Markus dikatakan 6 hari. 6 hari sebelum penderitaan Yesus memberitakan kepada murid-muridnya. Tetapi dalam Lukas ini jelas dikatakan tadi 8 hari. 8 hari ketika sebelum Yesus mengalami penderitaan, memberitakan kepada murid-muridnya. Dan masih ada perbedaan-perbedaan yang bisa kita temukan di dalam 3 Injil ini, walaupun sebenarnya makna yang kita dapatkan dari 3 Injil ini sama. Makna dari pemberitaan atau kisah dari cerita ini bisa kita lihat sama, walaupun ada perbedaan-perbedaan yang kita temukan di sana. Seperti misalnya kita lihat di dalam Matius dan Markus dikatakan di sana di atas gunung, di sebuah gunung yang tinggi. Kalau di Lukas di atas gunung. Nah, berbeda deh kan? Molo di Matius do Markus tu sada dolok natibo. Molo di Lukas di dok tu nasuhido di dok. Jadi kalau bahasa Indonesia
di atas gunung atau ke sebuah gunung yang tinggi. Nah, disimak perbedaan-perbedaan lain. Nah, yang menjadi pertanyaan, molo didok di gunung atau di dolok, di gunung dia, di dolok dia. Kalau para penafsir mengatakan Yesus dimuliakan di atas gunung, disebut bahwa doloki didok atau gunung itu dikatakan adalah Dolok Hermon atau Gunung Hermon yang mendekati Kasarea Filipi atau 2.800 kaki di atas permukaan laut. Nah, disimak Yesus pajupang dohot si Musa, dohot si Elia. Nah, di sanalah Yesus dipermuliakan. Nah, molohea ita manginang wisata rohani atau patupahon penziarahan tu Jerusalem pasti do nungatadalani doloki atau Gunung Hermon itu. Jala mololah ita tu si laos adong do dibangun di si gereja, sada gereja dengan 3 palas-palas, 3 palas-palas. Ima napatuduhon kisah dari Yesus dimuliakan di atas gunung. Ima na adong penampakan Musa dengan Elia kiri kanan Yesus. Jadi tolu mapalas-palas dibayan di sada gereja. Bahasa dibayas songoni ima parningotan sada peristiwa transfigurasi ni Yesus di dolok. Boleh dok, transfigurasi itulah dimana ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, atau bisa dikatakan peristiwa pernyataan Yesus sebagai anak Allah yang dengan tubuhnya dimuliakan, yang mana pada waktu itu ada Petrus, ada Yakobus dan ada Yohanes melihat bagaimana peristiwa itu yang sangat luar biasa, bahwa Yesus berubah. Ahana dona berubah di dok, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, itu yang dikatakan. Jadi tidak hanya itu. Kalau dikatakan transfigurasi Yesus di gunung, dikatakan bahwa peristiwa di mana Yesus dipermuliakan merupakan penguatan, merupakan peneguhan kepada murid-muridnya tentang siapakah Yesus itu sebenarnya. Isedo Jesusi sasitongna. Jadi yang manginang mulutai tapi ada perbedaan-perbedaan kalimat di sini. Tapi yang pasti ketiga Injil tersebut dosdo pameakondasida, dosdo maknana, dosdo pemberitaannya bahwa sudah tiba waktunya, akan tiba waktunya Yesus akan mengalami penderitaan. Manaon haporsuhom ma Yesus, manaon naporsuk ma Yesus, nung ada apa betikina haporsuhon na dok sianise, sian akka si boto surat, sian akka malim, sian akka natorop, dan tidak hanya itu, dia pun akan mati bunuhan ni akka naparsilakon ibana. Nah, sada buah-buah doi tu hita naporsea ketika dikatakan terjadinya transfigurasi atau Yesus dipermuliakan di atas gunung. Alanido ubain didok bahwa diari patuluhon hehe maibana jala podaon didok do tu akan naporsea asa menghiton ibana jala unang menyangkal dia. Nah, lani mamanginang molo tapar roahon tung takas do didok si Lukas di ayat 30 sadayate. Begitu jelasnya Injil Lukas mengatakan dalam ayat 31 itu, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi memang buah-buah do napi nasahat nai na Roma nai kombarukil ma
naik mengadopi hapor suhom ma Yesus. Sian tuan sian si tuan natorop, sian akka si tuan ni malim dohot sian akka si boto surat. Dakolan isi tahunon dari Jerusalem jalai komate do ibana bunuon na ninna. Lani mau mangilang penampakan Yesus di atas gunung Hermon bersama Musa dan Elia bukan sekedar penampakan saja, bukan sekedar perjumpaan sambing alai sedasi barita honon nado tuhita bahwa narap marsitaono do halak na porsea songon na niadopan ni Yesus di tonga-tonga ni parmuduonna. Jadi ido naneng dohonon dari turpuk tau na manginang. Ada beberapa pesan yang harus kita hidupi sebagai orang percaya melalui kisah penampakan Yesus dengan para nabi. Na parjolo idaut taima babua ngulut taon dang lias sian na marsitaonon. Ido naneng dohonon nate na parjolo. Iko na dapat ta do ragam ni si taonon. Tainggok mamanginang dangadong nang gosada jol masian portibion nalias sian. Makanya Yesus mengatakan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lam hitamate. Lam hitama haru Yesus masih taonon lamauma dan idohonon. Yesus aja mengalami penderitaan parukilon lam hitama alanima. Jangan kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu. Jadi siapapun yang pengikut Kristus pasti menghadapi persoalan hidup, pasti mengalami permasalahan dalam hidup. Jadi dangadok kita nadia sama ginang sian si taunoni sudi do hitamar si taunon holani dang dos akka si taunon data do pibe iduate meragam be do akka si taunot tadi tonga-tonga ni parngulota ido ubahin adong madok sisaku sahib nabe ido sisaku sahib nabe do alani unang pitor madele hamu unang pitor mga piyak kita molo taida adong sayholan na marlas ni roha dong atta sayholan na mekkel libana jupangta sayholan na senyum minarbo hinaon unang iripuhamu nang marsitawono ni marsitawono di nasopala diceritaon do tuhamu aido mulo jongjong pero isoboy yaw deng gambar jamita pasato na tani debata dang naswaro sitawonokku nangi dang dia sausiani olurura gumodang aletok kadiati mulai mereka kamu boyau mekkel dang naswadong si taonon sudah hita tidak terlepas baik miskin kaya mau jabatanmu tinggi setinggi apapun mau kau tidak punya jabatan semua kita memiliki permasalahan itu ali basa boy mekkel nasida basa boy minar. Tentu masing-masing memiliki sikap bagaimana menghadapi setiap persoalan. Tentu bolo boy bana marlas ni roha dia tidak mau ketika ada persoalan itu lalu kebahagiaan itu diambil orang dari dia itu tidak mau. Ida ubain berbeda-beda sikapta untuk menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Lain tidak perlu kita mangapian dan perlu kita madele siadui siaduan aidang saya binotoi bita behado bahagia uringan si tahun atau sian na morai dangi tahu deh siapa tahu lebih kecil persoalan kita dari pejabat na saya foto hamu na nuruang paruk kilon di pejabati so tenang modomi itu kan aido baik gudang akka penjaga na dak kola sak pabbe di bayan sak pam sian nasing pe di bayan karena apa ketakutan itu. Hita seorang sak patah, holat Tuhan itu sak pamta kan? Holat Tuhan itu hita. Tidak ada. Jadi mungkin lebih tenang kita tidur
Karena persoalan-persoalan, makanya saya katakan molo Jepang tapi hirana boy jol mahiling-hiling lau tu luar negeri lau tu dia amang bahagia na ibana teningon. Belum tentu. Jadi semua orang menghadapi persoalan hidup. Songon nataboto adong dua masam si taonon ate. Adong do si taonon ala natapahi sendiri. Alai las adong go si taonon ala namang hutom Jesusi. 2 minggu nasalpu do pejamita irangi. Molo alani Kristus do manaon didok di Matius 5:10 sadai mertua maho disi. Didok kan alai molo ala nabi nahemmu do si taononi ama donon. Tahu mah. Ayo kan, batau mah ayo. Jadi memang taringok tu si taononon sonor ake meragam do sikap nihita jol maon, meragam do responta, meragam do carata menghadapi isa. Ada yang tegar. Ketika dia tegar, ya kebahagiaan tidak bisa dicuri orang dari dia. Jala adong do nama mitorma madele. Makanya dia susah untuk senyum dan tertawa. Nah, itu dia. Jadi bermacam do. Alai laus adong do songon sikap ni si Petruson. Bagaimana sikap Petrus? Kalau kita baca Injil Markus dan Matius di situ jelas sekali bagaimana sikap Petrus terhadap perkara hidup, terhadap penderitaan. Mulut aja hadis di dok di Matius 10 ayat 22 ya teh. Holad di dok Yesus bahwa anak manusia akan menghadapi penderitaan. Ahamai dok ibana tu Yesus. Dia tarik itu Yesus ke samping. Lalu dia berkata kepada Yesus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ahama alus ni Yesus. Tu ibana. Enyala kau dari hadapanku, hai setan. Setan ninda do disi boleh bercampur kalimat nai. Alai ahama di bahasa Batak. Laho maho bolis. Laho maho bolis. Apa dikatakan lagi? Engkau adalah batu sandungan bagiku sebab engkau tidak menetapkan pikiranmu pada hal-hal dari Allah, melainkan hal-hal dari manusia. Ima hatani Yesus tiba. Jadi mulai tadi sona manginang. Bohado respota menghadapi si taononi. Bohado respota. Mulu jujur hita manginang. Udok maju sian hadiri tahun. Halak nagali do hita onate. Toho doi. Toho halak nagali do hita. Selain gale lemah do hita. Namun amar putar do hita. Dangi kita ini terbatas. Jadi memang harus benar-benar kita sadari bahwa kita ini adalah manusia lemah. Manusia yang terbatas. Siapapun kita. Semua kita memiliki keterbatasan. Halani unang pola kita pa jago-jago hodangi rupani. Sutu ngadong nasi pangkaro nate. Ayolo do si aulan di panggar-panggar dongan na ibana pitor dioloi. Aja ko do hopah. Bereng babadaminin na, rajit do olaragain na. Berat at least do honin na. Ya harak jo botolanin na. Alangay panggar bay harak matolpeng ma. Ipon na kan itu. Si unang palo ita si panggar-panggar. Ay mulung apala sorry si panggaron namay. Harus kita ingat kita ini manusia lemah. Halak nagale do hita. Jol mana terbatas do hita. Kita ini rentan do terhadap hal-hal yang membuat kita jatuh. Dangi rentan do hita muna. Unang pola ulu hita di panggar-panggar. Ale mulo dilok kay peng bajalo hamu. Ayo ka boleh panggar-panggar dang pola seulu ani. Alan hacik do bolu nunga madabu. Ayo kan hacik do bolu nunga madabu. Ay mulo nunga diangkat to satu gijang. Nama naci ta bolu madabu. Jadi cukup mau sa kursi madabu. Dangi Airang terbersa bejol mawolo nunga pala patibohu. Jadi orang pola panggar-panggar hamuau. Dang masuk ini.
Na tikos-tikos na ima dangi. Aido. Alan hacik do bolo nungga madabu ngamaul be muse hehe. Aido. Jadi memang rentan duhi tadi si. Danga dong sian hitahon Superman manang super woman. Adok kita siani. Danga dong holan istilah doi. Wonder Woman doho ate ningon. Istilah doi. Superwoman doho ningon. Itu hanya sebagai istilah itu. Mana ada di dunia ini Superman manang Superwoman. Kalau kenyataannya di dunia ini yang ada cuma Superman dengan si Sutarman. Itu nah dong. Itu kan? Itu nah dong. Besilain ni Supermi dohot Indomie. Aliang go Superman dohot Superwoman itu hanya istilah itu amangina. Itu. Jadi boleh Supermi mudah maropuk deh kan? Murah deh maropuk. Gampang itu diretakkan. Itu. Jadi di Bibel teh bisa dipaingok deh hitamangina. Marhite si Paulus bahwa kita ini adalah manusia yang mudah pecah. Mulut aja di 2 Korintus 10:2. Kita ini adalah manusia yang mudah pecah. Namura mato pardohi taon ninna. Murah malala. Nggih? Idu tahedei malala rohaki inawan. Malala teateki nina kan. Nah, jadi memang namura malala duhita. Namura matopar, gampang pecah, gampang kalut, gampang tersinggung, gampang jatuh, gampang sakit. Nah, itulah kita manusia. Itulah kita manusia. Jadi nagali lemah, terbatas. Idong ko sasitong nahadiriot tamanginang. Alani marhite turpuk tau dipaingo dohita. Molotung pe dihadapi waka persoalan, molotung pe dihadapi waka parukilon, kalaupun engkau menghadapi penderitaan itu, dipaingo dohita di rumah Yesus ini. Songon guar ni minggu tasadarion kan? Estomihi. Ahadu artini. Jahubado partano batowaku. Allah adalah kekuatanku. Dipaingok dohita. Bagaimana kita meyakini bahwa Jepang galehita, Jepang lemahita, Jepang marukil hita, datanglah kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita. Hidup benar hidup. Anak haholongakku doon ninna kan. Tangihon ma ibana. Dengarkanlah dia. Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Ido suara nasian gijang. Dosongon suara ditiki Yesus dibaptis. Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia nin. Jadi bah, tu debatama. Tangihon hatana. Tangihon hatanai firmannya itu. Ti rumah Yesus nama ngadopi naporsuk ninna. Aha masih tiruota sian Yesus. Bahwa Yesus tidak lari dari kenyataan. Dia tidak lari dari persoalan itu. Justru dia memasuki persoalan itu. Laos disido ibana muse dipatibo debata. Marhite haheheon nasian namate laos manakko kibana tu banua kijang. Sian hajol moni Yesus dia juga lemah dan dia juga galedo ketika dia menghadapi haporsuhon ita ida do kan doa Yesus di Getsemane. Jikalau cawan ini bisa berlalu daripadaku biarlah berlalu, tapi kehendakmu lah yang jadi. Cidang lari pada sian kenyataan ini. Alani memang ikon mersi tu dohita manginang di perjumpaan tahun di bagasan perminggu tasadarion. Bahwa perjumpaan tahun mangalehon hamu baut dihita terhadap sikap dan iman kita dalam menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Itu. Unang gabi songo si Petrus kita.
Alai bohado kita memasuki persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan kita dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Marhite-hite perjumpaat tado ibana di bagasan akatangyangta, di bagasan akana manangihon hatana, di bagasan akka parsaurata sadarion. Baik kon bermakna do perjumpaat tai di tonga-tonga ni parsaurata do Tuhani. Jadi berdoa itu tidak hanya sekedar doa, tapi kita bertemu dengan Dia, mengadu, pabuahon, sude akana taadopi. Selain kita sudah memberitahukannya bagaimana sikap kita dalam menerima Dia untuk mengangkat semua persoalan hidup kita dari kehidupan kita. Unang do martangiang iba, alai dong saya martangiang. Aha, suadong dangarong socono nama adupan iba dangarong bion namusika. Jadi tidak ada perubahan iman itu. Jadi memang melalui perjumpaan kita dengan Tuhan lewat doa, lewat mendengarkan firman-Nya, lewat persekutuan kita, on mania nama baik kita lam mengubah hidup kita dan menguatkan iman kita menghadapi setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Unang gabi menyangkal Kristus. Itu salah satu syarat dalam hal mengikut Yesus dalam firman Tuhan ini. Alanima hamu amanginang kalimat yang terakhir dari ayat 33 itu bisa kita pahami yang dikatakan sowadong diboto nanidok naninna. Itu ucapan oleh Petrus. Artinya mengapa Petrus mengucapkan itu? Karena memang lahir dari ketidakpahamannya akan rencana penebusan Allah. Bahu roha hola di ide si Petrus nama sai dang diboto be nengaha si dohononna. Alai mulolahi tajaha si Markus di surat ni si Markus di do aidang diboto nani do nai aitung hatau ton situ tu do ibana ninna. Dia tidak tahu, dia tidak paham apa yang dia katakan, tetapi ketakutan dan kegalutan yang menghantui hidupnya. Lapatanna karena begitu takutnya dia tidak tahu lagi apa yang dia katakan. Dang diboto ibana behasi dohononna. Imana masa di si Petruson. Jalairu las jok na masa di tonga-tonga kan? Ala ni biar ni rohatta. Si pata song si Petruson dohita. Dang taboto ahana tapadok. Dangi asal manidok hatanai manang namarguna doi manang dang soal di ibanai. Apakah itu menjadi bara atau api atau tidak, itu tidak persoalan bagi dia. Boy doi ta songo si Petrus si pata. Jala adong do siak kita undangi. Jolo didok asa dipikiri. Dang jolo dipikiri asa didok. Akhirnya gabi batu sandungan mah dibana sendiri. Dakkolan tuhalak na asing. Jala itu na jutan masa dihita. Ala pamurahu hatai dang martuhor gabi dang jolo dipikiri asa didok. Asal didok hatanau dang jolo dipikir jolo gaidok hatanau baru merpikir ribana. Nah, menyesal tidak ada guna. Ido bain alani do ridok na tua-tua molong neng makatai ho jolo didila bibir asa nidok hataninna. Jadi memang luar biasa do bagas ni pangkat tusionon nate. Ungkapan itu jolo didila bibir asa didok hataninna. Artinya bahwa pikirkan dulu baru engkau mengucapkannya. Jadi dakkola samping pikirkan dulu, tapi apa yang mau kau katakan pikir-pikir dulu. Pikirkan dulu matang-matang. Ido nang dohonon na jolo didila bibir asa tahun. Dang cukup holang pikir dulu baru katakan. Dang dakkola sekedari, tapi lebih dalam lagi. Pikir-pikir dulu, pikir hojo, baru pe dok. Asanggiak marguna hatami ini kan? Marguna hatami itu akan nau bege sanang tu dirim sadirina. Asa unang gabi bisa hata itu akan nau bege sa. Dangi piltik ni hasapi do tahu bege yo dangi molo piltik ni hata hacik do itu si pare onedo. Ido banda gabi di bukit deta takas do didok di siate.
unang asal puas hata ninda. Bukwede nomor 2 ayat 7. Didok disi asiroha male Jehovah pamalo amang mamuji ko armi say unang asal puas hata ikon tutu dipuji rohaki. Adong mesti lanjutan dari sini. Jadi memang asal unang puas hata. Tetapi mari kita pikir-pikir dulu. Asa marguna akahata natahatau ni di tonga-tonga ni parnguluta. Karena menyesal kemudian tidak ada guna. Jadi harus berpikir-pikir benar. Biar merlebah jalan marguna akasidohona tai tu akka humaliangta nang tuhita sadiri. Alanima amanginang taluas ma Tuhan itu sendiri yang berbicara kepada kita lewat perjumpaan kita di tengah-tengah minggu kita hari ini. Supaya perjumpaan kita ini lewat Tuhan marhite hatana, marhite akka edena taidehon, marhite akka puji-pujian nata pasahat, marhite akka tangiang nata pasahat, merlebai paubah roha nang pangalahot tarlumobi hapor siauta dinalaho mangadopi akka si taonon di tonga-tonga ni parngulot taon. Alani margogo mahita di pasu-pasu Tuhan mahita mangulahon hatanai. Amin martangiang mahita. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Segala berkat anugerah yang boleh kami nikmati hari ini. Kami boleh hadir di tempat-Mu ini, bertemu dengan Tuhan dalam doa kami, dalam pujian kami, dan dalam firman Tuhan yang menjadikan kami menjadi manusia-manusia yang mampu berubah dalam sikap dan iman terhadap persoalan-persoalan hidup yang kami hadapi. Tuhan telah mengajari kami lewat firman-Mu hari ini bahwa tidak ada satupun dari kami yang terlepas dari persoalan hidup. Tuhan sendiri menghadapi penderitaan itu, dan Tuhan sudah nyatakan itu lewat transfigurasi yang terjadi di atas Gunung Hermon, yang menyatakan melalui peristiwa itu bahwa sudah datang atau tiba waktunya bahwa Tuhan akan menghadapi penderitaan dan akan mati, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit kembali. Tuhan, hari ini kami mau Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menyatakan kuat kuasa-Mu untuk kami boleh menghadapi setiap peristiwa hidup yang kami alami di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami tidak seperti Petrus yang dalam hidupnya mengikut Engkau, percaya akan Engkau, tetapi dalam kenyataan hidupnya dia dipenuhi oleh rasa takut yang luar biasa. Tuhan, biarlah kami tetap bersukacita, tetap berbahagia di dalam hati yang selalu terbuka terhadap apapun yang Tuhan berikan kepada kami, walaupun Tuhan kami menghadapi berbagai-bagai persoalan-persoalan dalam kehidupan kami, baik dari tengah-tengah anak-anak, keluarga, rumah tangga, dan interaksi kami sesama kami manusia. Tapi biarlah Tuhan itu tidak menjadi penghalang sukacita bagi kami, sehingga apa yang Tuhan berkati dalam kehidupan kami boleh menikmatinya dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Tuhan, berkati semua jemaat-Mu dari anak-anak sampai dewasa. Berkati setiap apa yang mereka cita-citakan dalam segala pekerjaan, tangan pekerjaan, pikiran. Tuhan yang memberkati pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi harapan di tengah-tengah jemaat-Mu lewat anak-anak, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, biarlah Engkau wujud nyatakan itu Tuhan dalam kehidupan mereka. Biar mereka menjadi orang-orang yang terberkati dan menjadi berkat di tengah-tengah sekitarnya. Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami, dan segala sesuatu yang harus kami kerjakan dan kami lakukan, khususnya segala program-program gereja-Mu. Biar Tuhan berkati
dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkaulah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, hari ini dari kekal hingga kekal. Amin.